Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Famaulia. Saya akan menjelaskan tentang bagian dari materi mata kuliah pengantar manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sekilas dari revolusi industri 4.0, lalu perbedaan-perbedaannya antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rinci bagaimana revolusi industri 4.0. Nah, yang pertama, revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan adanya mesin uap. Penemuan mesin uap ini yang menjadi tonggak dari adanya revolusi 1.0. Selanjutnya, yang kedua, revolusi industri 2.0 ditandai ditemukannya tenaga listrik dan produksi massal. Nah, di industri 2.0 ini masyarakat sudah menemukan listrik dan mulai memproduksi produk secara massal. Disinilah tonggak dari berdirinya perusahaan-perusahaan. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Yang membedakan antara revolusi industri 2.0 dengan 3.0 adalah pada sisi otomatisasi mesin. Pada revolusi industri 3.0, otomatisasi mesin sudah mulai terjadi. Jadi semuanya mesin dikerjakan dengan sistem otomatisasi. Lalu pada revolusi industri 4.0, perbedaannya adalah adanya efisiensi mesin dan manusia karena setelah diotomatisasi semuanya terkoneksi dengan internet atau yang disebut dengan Internet of Things. Nah, dari situ semuanya menjadi berubah, Tidak hanya serta-merta dari sisi otomatisasinya, tapi juga penggunaan robotik yang terintegrasi dengan internet sehingga ada beberapa hal atau beberapa pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia menjadi semakin tidak bisa dilakukan oleh manusia dan digantikan oleh mesin. Nah, saya bahas dulu tentang revolusi industri 1.0. Di sini adalah sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, semuanya dilakukan oleh maksimal adalah tenaga dari hewan dan tenaga dari manusia. Oleh karena itu, sebelum revolusi industri 1.0, keadaan yang terjadi adalah tidak bisa melakukan atau memproduksi produk secara massal. Karena apa? Karena semuanya sumber dayanya sangat terbatas, di mana hanya mengandalkan dari tenaga manusia dan hewan. Tenaga manusia dan hewan Anda bisa tahu sendiri, sangat terbatas sehingga untuk memproduksi massal akhirnya menjadi tidak bisa terlaksana. Selanjutnya, saya masuk ke revolusi industri 1.0 di mana ditemukannya mesin uap. Di sini mulailah dengan adanya mesin uap, maka mesin bisa dijalankan tanpa ada berhentinya. Berbeda dengan tenaga manusia dan hewan. Tenaga mesin uap, di sini mesin bisa disuruh bekerja, diminta untuk bekerja secara 24 jam penuh. Sehingga di titik ini, di revolusi industri pertama ini, mulailah banyak mass produksi. Yang menjadi dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dan akhirnya menjadi dampak negatif sampai saat ini adalah meningkatnya polusi. Polusi udara dimulai karena adanya revolusi industri 1.0. Mesin uap, di mana uap itu dari
pembakaran batu bara atau pembakaran kayu membuat atau mulailah muncul adanya polusi udara. Sampai saat ini juga masih terjadi, sehingga di titik inilah polusi udara dimulai, yaitu di titik revolusi industri 1.0. Berbeda dengan revolusi 1.0, revolusi kedua atau revolusi industri 2.0, yang pertama karena adanya ditemukannya listrik. Ditemukannya listrik membuat semuanya menjadi lebih efektif, bahkan lebih efisien, lebih hemat dalam penggunaannya, lebih mudah dalam penggunaannya, sehingga disinilah titik balik dari industri, di mana di revolusi industri 1 meskipun sudah ada mass product tapi tidak bisa seefektif sekarang, maka saat revolusi industri yang kedua ini mass product bisa muncul dengan luar biasa banyak. Selanjutnya adalah proses produksi, meskipun dengan mesin tapi komponen-komponennya itu dibuat pada tempat yang berbeda. Contoh seperti ini, revolusi industri 2.0 yang membedakan dengan sekarang adalah seperti ini. Contoh umpamanya Anda adalah bisnismen pada industri otomotif, maka pembuatan bodi mobil, pembuatan mesin mobil, perakitannya di tempat-tempat yang berbeda. Perbedaan tempat inilah yang masih menjadi ganjalan pada revolusi industri 2.0, di mana karena pergeseran dari satu pabrik ke pabrik yang lain dan belum tentu satu pabrik dengan pabrik yang lain itu berdekatan, maka membutuhkan transportasi yang lumayan mahal, sehingga produk yang diproduksi meskipun jumlahnya sudah banyak, tapi masih membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Karena apa? Karena produknya di tempat yang berbeda. Contoh umpamanya mesinnya berbeda, bodinya berbeda, perakitannya berbeda, maka saat bodi selesai dibuat, digeser ke bagian perakitan, mesin selesai dibuat, digeser ke perakitan. Ini akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, akhirnya akan memperbesar biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, pada revolusi industri 2.0 ini, pekerja itu mempunyai keahlian yang umum. Jadi umpamanya Anda pebisnis di bagian otomotif, maka pekerja bagian perakitan, bagian pembuatan mesin, dan bagian pembuatan bodi itu sama keahliannya. Jadi seumpamanya nanti Anda tukar-tukar karyawannya, itu tetap bisa. Jadi umpamanya yang awalnya di bagian perakitan, Anda geser ke bagian mesin, atau Anda geser bagian pembuatan bodi, itu tetap bisa. Disitulah belum spesifik. Orang bekerja belum spesifik. Jadi orang masih bekerja secara umum, jadi digeser-geser juga bisa. Itu di revolusi industri kedua. Meskipun di akhir revolusi industri yang kedua, di akhir revolusi industri yang kedua, sebelum masuk ke revolusi industri yang ketiga, sudah ada ban berjalan. Ban berjalan ini adalah proses di mana memudahkan pergeseran dari produk yang belum jadi sampai ke produk yang sudah jadi. Jadi contohnya seperti ini. Di akhir revolusi industri yang kedua, pabrik sudah jadi satu. Jadi antara perakitan, mesin, dan bodi untuk contohnya untuk otomotif itu sudah jadi satu pabrik. Jadi urut-urutannya adalah nanti dari bagian mesin, kalau sudah jadi ditaruh di ban berjalan, bergeser ke bagian perakitan, sama juga dengan bagian bodi. Maka kalau sudah bodinya sudah jadi, tidak perlu diangkat repot-repot, masukkan ke ban berjalan, lalu dikirimkan ke bagian perakitan, dan perakitan selesai, tinggal dikeluarkan ke ban berjalan ke bagian pergudangan, seperti itu. Nah, di akhir revolusi industri yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaannya adalah sudah mulai ada spesialisasi. Spesialisasi ini yang akan membedakan
karyawan satu dengan yang lain. Jadi contohnya gini, bagian otomotif lagi saya jelaskan, contohnya bagian perakitan, maka dia tidak mempunyai keahlian pada bidang yang lain, jadi hanya perakitan saja. Jadi nanti masuk ke mesin, orangnya juga khusus dan berbeda, masuk ke bagian yang lain, ke bagian body, itu juga karyawan yang berbeda. Sehingga di akhir revolusi industri yang kedua ini, karyawan hanya fokus mengerjakan satu hal, tidak banyak hal seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini adalah munculnya rivalitas antara teknologi dari Tesla dan dari Thomas Alva Edison, di mana pada revolusi industri kedua ini Tesla memperkenalkan jaringan kelistrikan pada model AC dan Thomas Alva Edison dengan DC-nya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini belum lama, di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Nah, yang pertama di sini adalah otomatisasi mesin-mesin produksi. Di revolusi industri ini, mesin yang digunakan sudah mulai menggunakan otomatisasi. Otomatisasi itu seperti apa? Otomatisasi adalah bagaimana mesin dijalankan hanya dengan satu klik tombol sudah bisa berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Sudah ada penggunaan komputer, meskipun belum terconnecting internet ya, tapi sudah menggunakan komputer sehingga kegiatan-kegiatan sudah mulai menggunakan mesin-mesin yang dikontrol dari jarak jauh. Nah, selanjutnya di sini adalah terancamnya manusia oleh kerja mesin. Kenapa terancam? Karena adanya mesin-mesin ini akan memudahkan pihak produsen dalam memproduksi produk yang tidak mempunyai cacat atau zero defect. Dengan tidak mempunyai cacat, maka manusia kalau bekerja pasti terkadang kalau saat kondisinya sudah agak menurun, pasti akan kemungkinan memproduksi produksi yang cacat. Tapi kalau mesin, karena mesin itu bisa bekerja terus-menerus, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, sehingga akan membuat produktivitas menjadi semakin naik, produk dari yang dibuat menjadi semakin bagus karena tidak ada cacatnya. Akhirnya apa? Akhirnya adalah biaya menjadi lebih bisa ditekan sehingga lebih efisien. Selanjutnya adalah pemanfaatan perangkat lunak. Nah, di sini di revolusi industri ketiga ini perangkat lunak sudah mulai digunakan. Penggunaan komputer untuk men-setting mesin, penggunaan komputer untuk men-setting apapun yang berhubungan dengan produksi menjadi semakin luar biasa banyak, sehingga produksi-produksi yang dibuat menjadi luar biasa, variannya bisa menjadi luar biasa bervariasi seperti itu. Selanjutnya, adanya revolusi industri 3.0 ini adalah mulainya perpindahan pabrik dari negara asal, di mana negara asal tersebut pekerja yang sudah dibayar mahal, bergeser ke negara-negara berkembang di mana pekerja masih bisa dibayar dengan lebih rendah. Contoh, pergeseran dari produksi iPhone di Amerika ke Cina, atau produksi Astra Internasional dari Jepang ke Indonesia, atau produksi dari Samsung dari negara asalnya berpindah ke Cina. Nah, dari sini mulailah menggeliat perpindahan dari pabrik. Karena apa? iPhone berpindah, contoh ya, iPhone berpindah dari Amerika ke Cina, karena di Amerika biaya untuk membayar karyawannya sudah tinggi, tapi di Cina saat itu masih rendah. Sehingga dengan
menggeser produksi dari Amerika ke Cina akan membuat biaya secara total menjadi lebih rendah. Biaya total produksi menjadi lebih rendah berakibat pada bertambahnya margin keuntungan apabila produk tersebut tidak dijual lebih rendah. Jadi contoh gini, sama-sama menjual seharga $10 saat dulu dengan biaya produksi yang lebih mahal, biaya produksinya adalah $8, maka marginnya hanya $2. Tapi kalau berpindah ke negara-negara yang mempunyai sistem penggajian yang lebih murah, secara total nanti biaya produksinya hanya $5, maka marginnya menjadi menjadi $5. Meskipun harga jualnya sama, tapi bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi karena ada pergeseran dari biaya SDM-nya menjadi lebih murah. Maksud saya seperti itu. Nah, kita masuk ke revolusi industri yang keempat. Yang pertama adalah, nah di sini sudah masuk ke ranah cyber, di mana mesin itu sudah dikontrol dari jarak jauh, bukan hanya pakai komputer yang biasa tidak terconnecting dengan internet, semuanya diotomatisasi menggunakan sistem cyber yang terintegrasi dengan internet, sehingga dalam memproses produk bisa dari jarak jauh. Selanjutnya adalah hilangnya pekerjaan-pekerjaan lama. Pekerjaan-pekerjaan lama yang sekarang ini sudah semakin menghilang, contohnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan skill manusia yang banyak. Jadi umpamanya kita menemukan suatu pekerjaan di mana tidak membutuhkan skill yang begitu banyak. Di revolusi industri 4.0, lama-kelamaan pekerjaan tersebut akan digantikan oleh mesin. Contoh umpamanya buruh perusahaan. Buruh perusahaan itu adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan terlalu banyak skill dari manusia, maka secara perlahan akan digantikan oleh mesin. Bahkan front office itu kan juga tidak membutuhkan banyak skill manusia, maka secara perlahan akan tergantikan. Sehingga saat ini contoh front office untuk bank sekarang tergantikan oleh proses dari mobile banking, di mana kalau pengen transfer uang tidak usah harus ke bank, mau membuka rekening bank pun sekarang tidak harus datang ke bank. Akhirnya orang-orang tersebut akan tersingkir. Saat revolusi industri ketiga, kita tidak akan pernah berpikir bahwa orang mencari uang dari YouTube, di mana sekarang banyak YouTuber yang bertebaran, dan itu akan mendapatkan luar biasa uang dari situ. Itu tidak akan terpikir kalau belum masuk ke revolusi industri keempat. Selanjutnya, mempermudah jalur pergerakan barang dan jasa. Nah, contohnya adalah aplikasi Ruang Guru. Dulu orang yang namanya les atau belajar bersama gurunya itu pasti kalau nggak datang ke tempatnya gurunya, ya kita les ke tempat umpamanya tempat-tempat les yang sudah kita kenal. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Kita cukup membuka gadget kita, buka aplikasinya, kita bisa belajar dari situ. Meskipun tetap berbayar ya, tapi kita bisa belajar tanpa harus meninggalkan rumah. Dan ini, keadaan seperti ini terjadi saat adanya revolusi industri keempat. Selanjutnya ada aplikasi-aplikasi online shop yang luar biasa. Sekarang orang itu pengen beli barang tidak harus datang, tidak harus pergi ke satu toko ke toko yang lain, membandingkan harga, tidak. Sekarang tinggal scroll, pilih dari ribuan, bahkan ribuan. Kalau dulu kekuatan kita untuk berkeliling dari satu
toko ke toko yang lain satu hari paling maksimal 5 ya. 5 itu sudah capek sekali. Sekarang kalau pengen membandingkan harga saja itu dalam satu hari kita bisa membandingkan 100 bahkan sampai 200 toko itu bisa, karena hanya scrolling, tinggal klik harganya berapa, spesifikasinya seperti apa, reviewnya dari yang sudah pernah beli seperti apa, itu sudah bisa kita yakin untuk membeli produk tersebut. Baik produk, baik jasa juga bisa. Nah, selanjutnya inilah yang membuat banyak orang khawatir adalah semakin digantikannya manusia oleh teknologi. Pergantian dari manusia ke teknologi di revolusi industri keempat ini menjadi semakin luar biasa. Di revolusi industri ketiga kita sudah tahu bahwa ada banyak hal yang tergantikan oleh teknologi. Lalu kita bergeser ke revolusi industri keempat menjadi lebih luar biasa. Banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan kalau tidak mengupgrade diri dalam skillnya. Jadi karena perusahaan lebih percaya mempekerjakan mesinnya, mudahnya seperti itu, daripada mempekerjakan manusianya. Karena apa? Karena mesin tidak mungkin salah. Kalau sudah disetting seperti ini, maka tidak mungkin salah kecuali saat mesin itu error parah. Seperti itu. Nah, revolusi industri yang keempat ini intinya adalah adanya Internet of Things atau konsep di mana suatu mesin terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi mesin sudah bisa dijalankan dari jarak jauh. Tidak harus menggunakan komputer yang terkoneksi pakai kabel dengan mesin tersebut, enggak. Itu namanya Internet of Things. Lalu yang kedua Big Data. Big Data adalah di mana informasi-informasi, sekarang itu informasi-informasi dikumpulkan, dianalisis dan dibuat menjadi sesuatu kekayaan luar biasa yang akan digunakan oleh perusahaan. Jadi contoh seperti ini. Saat ini perusahaan seumpamanya akan mengeluarkan produk baru atau jasa baru, dia sudah mempunyai data tentang konsumennya. Kalau sudah mempunyai data tentang konsumennya, maka dia akan lebih mudah untuk menentukan produk apa yang harus dikeluarkan, jasa apa yang tepat dengan konsumennya yang akan dimunculkan. Jadi semakin efisien dalam penggunaannya, tapi manfaatnya menjadi lebih luar biasa karena lebih tepat penggunaannya. Tidak seperti dulu. Dulu harus survei konsumen, survei itu berarti harus datang ke konsumennya, harus menanyakan ke konsumennya. Sekarang enggak. Sekarang data itu sudah tersedia. Tinggal diolah, dianalisis, dan tinggal dieksekusi menjadi produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan dari konsumennya. Lalu ada AR. AR ini mengkolaborasi antara benda maya dengan sebuah lingkungan nyata. Itu ada yang sudah pernah membuat sih saat ini. Kemarin waktu pandemi COVID-19 naik daun itu ada yang sudah menggunakan, di mana AR digunakan untuk pengganti refreshing. Jadi kalau kita pakai AR-nya itu nanti kita sudah seperti refreshing ke tempat-tempat yang sudah kita inginkan. Lalu selanjutnya ada cyber security. Nah, cyber security ini penting pada revolusi industri 4.0, di mana sekarang pencurian data itu tidak hanya pencurian lewat hard copy-nya, tapi juga soft copy-nya. Jadi meretas laptop kita, gadget kita, maka dibutuhkan adanya cyber security supaya semuanya menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, bisnis cyber security ini juga meningkat seiring dengan penggunaan internet dan penggunaan gadget yang luar biasa. Nah, selanjutnya ada AI. AI ini komputer yang memiliki kecerdasan mirip manusia. Jadi seumpamanya ini komputer ini semakin banyak data yang dimasukkan, semakin cerdas dia. Lama-kelamaan kalau semakin banyak data yang dimasukkan, ini akan menjadi seperti pengganti manusia. Seperti pengganti manusia karena dia sudah bisa melakukan analisis. Ini akan merepotkan pada pekerja-pekerja seperti itu. Adanya AI ini. Selanjutnya adanya additive manufacturing atau teknologi percetakan 3D. Jadi
Kita pengen membuat barang itu tinggal kita masukkan ke printing yang AM ini, maka produknya langsung tersedia, bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak hanya, kalau dulu printer kan hanya printer saja ya. Printer ngeprint ya 2 dimensi, sekarang sudah 3 dimensi dan sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Lalu integrated system adalah proses yang menghubungkan sistem komputer, software secara fisik dan menyatukannya dengan sistem yang lain, sehingga akan memudahkan kerja dari manajer dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada cloud computing atau penyimpanan dalam cloud. Ini sudah mulai ngetrend saat ini, di saat data banyak di komputer lalu kita upload saja, contohnya di Google Drive, ini akan memudahkan kita saat butuh akses data tersebut. Jadi seumpamanya gadget kita tinggal, lalu kita pas butuh data itu kita tarik dengan gadget yang lain, itu sudah bisa. Nah, dampaknya adalah dari sisi sosial. Di satu sisi ketersediaannya menjadi ketersediaan lapangan kerja tidak bisa maksimal manusia. Maksudnya semuanya sudah digantikan dengan industri, digantikan dengan modernisasi, otomatisasi, sehingga manusia menjadi semakin tidak akan susah untuk beradaptasi apabila tidak ada kenaikan dari skillnya. Dari sisi politik, nah, permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang terjangkau menjadi suatu keniscayaan. Karena semuanya serba bisa efisien, maka produknya bisa menjadi semakin murah dan dijual menjadi luar biasa banyak. Kita bisa memproduksi produk yang luar biasa banyak dan dengan harga yang menjadi semakin murah. Itu dampak politiknya. Dampak ekonominya adalah pasti penggunaan teknologi baru yang menyebabkan pada investasi teknologi yang lama. Contoh umpamanya gini, kita sudah menginvestasikan, umpamanya sekolahan ya, sudah menginvestasikan komputer PC Pentium 4 gitu. Dulu kan sudah luar biasa Pentium 4. Sekarang sudah tidak lagi. Sekarang umpamanya Core i5 sudah investasi, tapi setahun 2 tahun ternyata sudah ketinggalan juga. Maka investasinya menjadi sangat luar biasa boros kalau mengikuti teknologi dari industri 4.0. Nah, teknologi ini manfaatnya adalah adanya efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan membuat semua hal menjadi lebih terjangkau. Contoh mobil listrik yang sudah mulai muncul ini juga nantinya harganya menjadi lebih terjangkau, sehingga orang mau tidak mau akan bergeser dari mobil dengan isi bensin ataupun solar berganti dengan mobil listrik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.